Diawali dengan diperlihatkannya dua orang pria yang bersiap dengan tugas masing-masing untuk melakukan sebuah aksi perampokan di sebuah toko serba. Sedangkan di luar, seorang wanita bernama Ani pun rupanya bagian dari komplotan mereka yang menunggu di mobil. Mesdames et messieurs, personne ne bouge, c'est un hold-up! Pria bernama Bruno itu pun meminta pada mereka yang ada di sana untuk tenang dan tak melapor pada polisi dan bertindak nekat jika tak ingin ada korban. Di mana satu rekannya bernama Drago sudah berada di dalam ruangan kepala toko untuk meminta menyerahkan seluruh uang yang ada di sana. Oui, je vais vous prendre les chèques et les billets, merci. Tenez. Bon, merci. Merci, madame. Voilà, messieurs, dames, je vous souhaite une excellente journée. Désolé du dérangement. Selesai dengan aksinya, mereka berdua segera meninggalkan toko serba tersebut dengan mobil yang telah bersiap dengan Ani di balik kemudinya tanpa satupun ada korban jiwa dalam perampokan tersebut yang memang itulah yang selalu diutamakan oleh Bruno, tak ada kekerasan dalam perampokan. Karena ulahnya yang beradu jigong di dalam mobil yang sedang melaju, mereka nyaris saja mengalami kecelakaan. Di kantor polisi, seorang polisi setempat bernama Moreas terlihat sedang menginterogasi seorang residivis pencurian dan perampokan bernama Jin yang diketahui sudah berkali-kali tertangkap dan masuk penjara dengan kasus serupa. Et donc le sac, il est pas à toi, c'est ça? Non. Combien de fois je t'ai arrêté? Dis-moi un chiffre, juste comme ça pour voir. Tak lama, anak buahnya pun melaporkan aksi perampokan yang baru saja terjadi yang dilakukan Bruno dan komplotannya yang untungnya tak ada korban jiwa dari warga sipil dalam perampokan itu. Combien? Il m'imbrique environ la recette de la semaine. Setelah diselidiki dari rekam jejak kriminalnya, Bruno diketahui pernah masuk penjara dengan kasus pencurian saat usianya baru 18 tahun. Qui l'a détronché? 2 employés. C'est elle qui ont été braqués. Fais-les venir, je vais les entendre. Ok. Non, laisse-moi la photo. Ah, ok. Anak buahnya pun berhasil mendapatkan keterangan dari dua orang saksi saat perampokan terjadi yang ada di dalam toko serba itu. Namun yang membuat mereka terkejut adalah saat mendengar pengakuan saksi yang merupakan dua orang ibu-ibu yang kagum dengan ketampanan dan kelembutan sikap Bruno dalam merampok yang mereka anggap seperti bukan seorang perampok pada umumnya. Et poli. Ah ouais. Bien faite sa personne. On parle d'un braqueur, là, pas d'un minet de boîte de nuit. Il a volé plus de 20 millions, votre chérubin. L'autre. Quel autre? Bosch. L'autre? Pas merci, mesdames. Di tempat terpisah yang berada dekat dengan pesisir pantai, Bruno dan yang lainnya berada di rumah persembunyian mereka dan menikmati uang hasil rampokan mereka. Dan tentunya, Bruno bersama sang pacar tak lupa untuk bercocok tanam. Esok harinya mereka kedatangan seorang wanita bernama Marika yang tak lain adalah pacar dari Drago yang juga sahabat baik Ani. Aïe, aïe, aïe. Allez, viens boire un verre. C'est beau ici. Ah, je suis contente de vous voir. Ah bah, c'est la gloire de mon père. Malam harinya, mereka kembali menyusun rencana untuk aksi perampokan selanjutnya yang akan dimulai besok, di mana mereka tetap mengutamakan keselamatan nyawa warga sipil dalam setiap aksi yang mereka lakukan. Quoi? Ketika pagi menjelang siang, mereka mulai melancarkan aksinya dengan pede dan terorganisir, dan yang lebih penting adalah menghindari jatuhnya korban jiwa dari warga sipil. Sukses dengan aksi perampokan pertama mereka di hari itu, mereka berhasil melakukan lebih dari 2 toko serba dalam satu hari. Restez calme, faites exactement ce que je vous demande et il ne vous sera fait aucun mal. Selesai dengan beberapa perampokan sukses di hari itu, mereka kedatangan rekan baru bernama Patrick yang tak lain adalah teman dekat Bruno yang sudah lama dia kenal. Malamnya, mereka menyusun kembali strategi perampokan berikutnya dengan Patrick yang diajak bergabung oleh Bruno, di mana Bruno memberi tugas pada Patrick untuk mengontrol semua kasir, sedangkan dia dan Drago tetap dengan tugas inti mereka. Patrick, tu rentres après moi, tu tiens les caissiers en respect. Ouais. Sur le parking, en position, le moteur allumé. Ani yang ditugaskan sebagai joki sempat menolak ketika harus kembali memakai mobil tua yang biasa mereka gunakan, karena dianggapnya cukup riskan untuk mobilitas aksi mereka. Au plume, on attaque demain 6h. Bon, fais pas trop la brague, hein. Aussi pas top.
Keputusan Bruno untuk mengajak Patrick dalam aksi mereka selanjutnya ternyata menjadi sebuah blunder yang mengubah kondisi di sana dengan ketidaktenangan Patrick yang berujung fatal untuk mereka. Je fais quoi? Zarfex, écoute-moi, putain! Calme-toi! Oh, lâche-moi, calme-toi. Arrêtez! Regardez-moi, restez avec moi. Drago dan Bruno sangat menyayangkan tindakan konyol Patrick yang mengaku tak sengaja menembak pengunjung Toserba itu. Namun, apapun alasannya, Bruno tak segan akan menghabisi Patrick jika mengulangi hal serupa. Putain, tu me refais plus jamais ça! Ta gueule! Di sisi lain, pihak kepolisian mulai berdatangan ke TKP untuk identifikasi pelaku, di mana setelah Moreas mendapatkan informasi dari kepala toko, ia langsung meyakini bahwa pelakunya adalah Bruno beserta komplotannya yang telah merampok banyak Toserba dalam beberapa hari terakhir. Sementara itu, Bruno terus kepikiran insiden perampokan tadi yang menyebabkan satu orang warga sipil tewas tertembak, hingga dia yang punya firasat buruk pun meminta Annie dan rekan-rekannya untuk secepatnya pergi dari sana untuk kabur menuju kota Paris, Prancis. On se casse, prenez la BM, on se retrouve à Paris. Allez toi, on se casse. Sampai di sana, mereka yang sedang asik menikmati uang hasil rampokan mereka di sebuah bar dibuat jengkel dengan ulah Patrick yang berbuat onar dengan salah satu pengunjung yang bernama Steve. Namun beruntung, Drago bisa menenangkan pria tersebut. Setelah saling berkenalan, mereka sepakat untuk mengikut sertakan Steve dalam aksi berikutnya yang memang sudah direncanakan. J'ai peut-être un truc qui se profile. Faut voir. Esok paginya, Bruno memulai aksi mereka dengan berpura-pura menjadi seorang pembeli di toko perhiasan ternama di kota Paris, sebelum akhirnya. Messieurs, c'est un hold-up. Tout va bien se passer. Par terre, monsieur, par terre, par terre. Messieurs, dames, gardez votre calme, nous sommes ici pour les bijoux, il ne vous sera fait aucun mal. Mereka kembali berhasil dengan perampokan untuk kesekian kalinya dan secepatnya pergi dari sana tanpa satupun korban jiwa. Namun dalam pelariannya, mereka nyaris saja tertangkap sebelum akhirnya bisa kembali meloloskan diri. Sementara itu, Moreas dihadapkan dengan satu orang pelaku kriminal yang berhasil diringkus. Namun, ketika akan diproses, dia mengatakan bahwa dia mengetahui informasi terkait Bruno dan komplotannya yang memang sedang menjadi DPO mereka dan meminta imbalan pembebasan jika ingin tahu informasi keberadaan Bruno saat ini. Continue, ça m'intéresse. Ouais, bah, vous m'enlevez ça, puis on discute. Bien, allez, abuse pas. Bersamaan dengan itu, terlihat wajah murung Annie yang menemani Bruno di sebuah galeri yang menjual seni barang klasik, karena diketahui bahwa sebenarnya Annie sudah jenuh dengan apa yang mereka lakukan selama ini. Kekhawatiran Annie akhirnya tak terbukti karena Bruno memang berniat membeli jam tangan mewah dan klasik tersebut. Je vous la prends. Drago sendiri terlihat sedang bersama Marika pun dikejutkan dengan beberapa polisi yang menyergap mereka. Begitu juga yang terjadi pada Bruno yang harus tertangkap di tempat berbeda. Singkat cerita, Moreas menginterogasi terkait aksi kejahatan yang telah mereka lakukan selama ini. Namun, demi melindungi Annie, Bruno terpaksa berbohong jika mereka baru beberapa hari kenal. Quoi? Ah non, je les connais pas. C'est pas prudent de suivre des inconnus, hein. Meski begitu, alasan tersebut tak membuat Moreas percaya dan justru semakin yakin dengan kebohongan mereka, terlebih dengan kepemilikan KTP palsu yang dipegang Annie. Et puis Rossel, Faut pas la lâcher un peu, sans déconner. c'est pas le Club Med, hein, surtout pour une belle nana comme toi. Tu pars pour au minimum 50 placards. Un matin, on va te retrouver cané dans une décharge. Parquet qui va décider. Je vais te déférer. Ça suffit. Mengetahui hal itu, Bruno tak bisa lagi menyangkal dan bersedia menceritakan semua informasi yang dibutuhkan pihak kepolisian, asalkan Annie tak dilibatkan dalam kasus tersebut. Allez. Bruno pun mengakui jika dia memang melakukan setidaknya 19 perampokan Toserba dalam 8 bulan terakhir dan yang terakhir adalah Toserba Cora di Beaune. Namun dari semua itu tak ada satupun korban jiwa dari warga sipil dan melakukannya seorang diri.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis rentré, j'ai braqué, je suis sorti. Tu reconnais 19 attaques de supermarché en 8 mois. Toujours tout seul? Toujours tout seul. Non, c'est pas crédible. Laisse-moi lui dire au revoir, s'il te plaît. Setelah berpamitan pada Annie, Bruno pun dibawa ke sebuah penjara selama menunggu masa persidangan vonis kejahatan yang dilakukannya. Di sanalah dia bertemu dengan Jin yang ada di adegan awal film tadi yang mendapat vonis 12 tahun penjara atas perbuatannya. Merasa memiliki nasib yang sama, mereka pun terlihat mulai akrab satu sama lain, di mana Bruno mengatakan jika dia tak mau terlalu lama tinggal di sana dan berniat untuk kabur sebelum jatuh vonis untuk dirinya. J'aime pas trop la déco. Il a bouffé l'air dégueulasse. Esok harinya, Bruno menemui petugas sipir secara diam-diam untuk bisa membantunya memberi akses komunikasi dengan Annie, serta memfasilitasi pelariannya nanti dan tentu dengan imbalan yang besar. Je pense que ça gagne pas assez maintenant. Ça peut m'intéresser, ouais. Tu sais me trouver? Di sisi lain, Annie menerima surat dari Bruno yang menceritakan kehidupannya di balik jeruji besi dan niatnya untuk kabur dari penjara. Annie pun diminta untuk memfasilitasi pelariannya nanti dengan meminta Steve untuk menjemputnya di luar penjara. Je suis vivant quand je t'écris. Bruno berhasil mendapatkan gergaji besi yang akan digunakan untuk memotong teralis penjara dan menceritakan pelariannya pada Jin sekaligus mengajaknya untuk ikut kabur bersamanya. Dans une autre vie, j'aurais pu être peintre ou écrivain. Ils ne m'auront pas. Je ne veux pas sombrer dans la haine et la violence. Tiba di malam yang sudah ditentukan. Tepat saat petugas sipir berpatroli itulah Bruno dan Jin segera pergi dari sana dengan tetap berhati-hati. Bruno yang terlebih dulu mendapat kesempatan naik ke dinding pagar penjara itu pun berhasil menggapainya. Namun berbeda dengan Jin yang mengalami kesulitan dan merasa tak mungkin bisa mengikuti Bruno serta meminta Bruno untuk meninggalkannya. Jean-Loup! Allez, bordel! Arrache-toi, mon frère. Jean-Loup, arrache-toi, j'y arriverai pas. Saat itulah, Bruno pun berjanji pada Jin bahwa dia akan kembali lagi untuk mengeluarkannya suatu hari nanti. Informasi kaburnya Bruno dari penjara pun benar-benar membuat Moreas terkejut dan semakin yakin bahwa Bruno bukanlah penjahat biasa. Siang harinya, Moreas tak habis pikir saat Bruno tiba-tiba mendatanginya bersama Steve di sebuah kedai kopi dan hanya meminta Moreas untuk berhenti mengejarnya karena dia merasa masih banyak penjahat lain yang lebih penting untuk ditangkap selain dirinya tanpa tahu apa yang akan Bruno lakukan selanjutnya. Pour te dire d'arrêter d'être sur nous. T'en as pas d'autres des malfaisants à coffrer? Diketahui jika Bruno berniat untuk membebaskan Jin dari penjara di hari itu juga, dan dengan dibantu Steve, Bruno berhasil mengelabui petugas sipir yang berjaga. Para petugas sipir dibuat tak berkutik saat Steve meminta mereka untuk memberinya akses masuk pada Bruno untuk bisa menuju sel yang ditempati Jin. Bruno akhirnya menepati janjinya untuk membawa Jin keluar dari penjara dan secepatnya pergi dari sana. Dalam perjalanan, Bruno pun membekali Jin dengan KTP palsu atas nama Carlos serta sejumlah uang untuknya bisa pulang ke negaranya yang jelas membuat Jin terharu. Beberapa hari kemudian, Bruno terlihat membawa koper yang berisi perhiasan hasil rampokannya yang akan dijual pada seorang kolektor barang mewah. Namun tanpa dia sadari bahwa dia telah masuk perangkap. Dalam sebuah persidangan yang dijalani Bruno dan Drago, terungkaplah saat hakim membacakan BAP yang menyebut jika Bruno selama ini hanya menggunakan uang hasil rampokannya untuk bersenang-senang. Terlebih motif perampokannya itu pun tak lebih dari sekedar mencukupi sensasi berlebih dirinya. Diakui juga oleh Bruno jika dia yang sempat menjadi petugas polisi di usia muda merasa jenuh dengan profesinya.
memilih untuk keluar dan mencari kehidupan baru yang lebih menantang hanya untuk mencukupi sensasi dirinya. Namun ia menolak keterlibatan Annie dan rekan-rekan lainnya. Meski hal itu tak cukup menyelamatkannya dari vonis 3 tahun penjara untuk Bruno dan Drago, sedangkan Annie hanya menjalani masa percobaan perilaku baik selama 2 tahun. Singkat cerita, Bruno dan Drago akhirnya dipindahkan ke penjara yang ada di kota Lyon, Prancis di bawah pengawasan Moreas dan para petugas sipir yang ada di kereta tahanan tersebut. Tu penses vraiment que tu aurais fait un bon flic? Ah ça oui. Pour valider mon record du monde de chute libre, il fallait que je re-signe pour 5 ans. Ketika Bruno dan Moreas terlihat saling berbincang sepanjang perjalanan, Steve rupanya berhasil menyusup ke dalam kereta tersebut dan berhasil melumpuhkan petugas sipir yang dia kurung di dalam sebuah ruangan untuk kemudian menghampiri gerbong tempat Bruno dan Drago berada. Dan tiba-tiba, Bonjour. Moreas sangat terkejut dengan kedatangan Steve. Terlebih dia semakin kagum dengan kecerdasan Bruno untuk mengkoordinir setiap aksinya tanpa diketahui siapapun. Namun, Bruno yang bersiap pergi dibuat heran dengan penolakan Drago untuk ikut kabur bersamanya, karena Drago merasa sudah lelah dengan apa yang telah dilakukan dalam hidupnya selama ini. Kabar terkait kaburnya Bruno pun langsung tersebar di radio saat itu yang juga didengar oleh Bruno dan Steve yang baru saja sampai di markas mereka. Merasa situasi mereka di Perancis tak aman, Bruno dan Steve pun merencanakan untuk pergi ke Los Angeles berharap mereka menemukan persembunyian yang aman. Sampai di sana, Annie awalnya merasa tak ada yang aneh dan berpikir jika mereka ke sana untuk berlibur. Namun ketika ia tahu dari Steve jika mereka bukan hanya untuk berlibur, seketika Annie pun langsung mengemasi pakaiannya dan berniat untuk kembali ke Prancis tanpa Bruno. Pourquoi? Je croyais qu'on était en vacances. Bruno yang mengetahui hal itu pun kecewa, mengingat jika mereka kembali ke Prancis, resiko mereka tertangkap sangat besar. Namun jika tetap di Amerika, mereka akan tetap aman sambil kembali melakukan aksi perampokan mereka di sana. De quoi t'as peur exactement? J'ai peur de rien. Je veux juste pas que ça finisse mal. Annie yang ingin merasakan hidup damai pun menolak ajakan Bruno, karena dia benar-benar ingin menjalani hidup tanpa masalah. Ah, j'avais juste envie d'avoir quelques jours tranquilles avec toi, non? Franchement, mes quartiers Cannes, vous êtes complètement fous. Annie. Sepulang dari sana, Steve dan Bruno kembali terlibat aksi perampokan berlian di sebuah pameran. Namun kali ini mereka tak melibatkan Annie dalam aksi mereka. Keberhasilan Steve dan Bruno dalam merampok kembali menjadi sorotan dari berbagai media, di mana hal itu pun disaksikan oleh Annie dalam tayangan berita di TV. Di sisi lain, Bruno kembali menghubungi Moreas untuk meminta bertemu dan entah apa yang sedang direncanakannya. Namun yang pasti, Bruno hanya ingin mereka bertemu Moreas tanpa adanya pihak kepolisian lain. Oke? Allez, à toute Paulette. À tout de suite. Ketika Moreas berada di tempat yang telah dijanjikan oleh Bruno, Moreas yang dihampiri seorang pria berkendara motor dengan wajah tertutup helm pun curiga jika itu adalah Bruno, sehingga tepat saat pria itu mendekat. Rupanya, itu adalah kurir yang memang sengaja disuruh oleh Bruno sebagai bentuk intimidasi pada Moreas yang ternyata tak datang seorang diri. Qui t'a demandé de livrer ça? Embarquez-moi ce comique. Hingga saat Moreas berkendara seorang diri dan berhenti tepat di lampu merah, Bruno tiba-tiba masuk ke dalam mobilnya dan meminta Moreas untuk mengajak berputar di alun-alun kota sebelum akhirnya dia turun di suatu tempat. Diketahui jika dia ingin bertemu dengan Steve untuk membicarakan terkait rencana mereka untuk melarikan diri ke Rio de Janeiro, Brazil, di mana rupanya Steve pun telah menyiapkan identitas palsu untuk Bruno dengan SIM palsu yang belum diduplikatkan dari seorang pria yang berada di penjara. Namun agar tak dicurigai, mereka akan berangkat terpisah. Salut. Beberapa hari kemudian, Bruno bersiap menuju perbatasan Italia dan Prancis dengan mobilnya dan akan bertemu Annie di Sisilia sebelum akhirnya mereka menuju Brazil untuk menetap dan memulai hidup baru mereka di sana agar lebih baik. Menjelang masuk perbatasan, Bruno dihadang polisi imigrasi perbatasan yang meminta dokumen miliknya. Namun akhirnya Bruno pun harus ditangkap karena menggunakan paspor berbeda dengan SIM miliknya yang didapat dari Steve. Meski mencoba mengelabui kepolisian Prancis dengan menggunakan semut palsu dan dokumen palsunya,
Bruno harus menerima kenyataan saat Moreas datang menjemputnya untuk membawanya kembali ke Paris untuk ditindaklanjuti atas perbuatan yang telah dilakukannya selama ini. Juga dihadiri oleh Annie, pengadilan pun menetapkan vonis 9 tahun penjara pada Bruno dengan apa yang sudah dilakukannya, sedangkan Stevie yang juga ikut terlibat masih dinyatakan buron. Beberapa tahun kemudian, Moreas datang berkunjung menemui Bruno di penjara yang diketahui jika Moreas kini sudah pensiun dari kepolisian setelah tugas terakhirnya menangkap Bruno tuntas. Moreas pun mengabarkan terkait Steve yang tewas terbunuh, di mana hal itu benar-benar membuat Bruno harus menyembunyikan rasa kehilangan sahabatnya itu di hadapan Moreas. C'était une exécution. Ils vont pas te louper si tu fais trop le con. Suatu hari, Bruno yang semakin terpuruk dalam kehidupannya di penjara, terlebih tanpa adanya kabar dari Annie yang selama ini menjadi orang terdekat dalam hidupnya pun meminta bantuan kepala sipir agar mau memfasilitasi rencana pelariannya dari sana meski harus membayar mahal. Ketika Bruno mendapat kabar jika seluruh akses pintu keluar telah terbuka, Bruno bersiap menyelinap dengan penuh hati-hati walau dia harus dibuat bingung ketika tahu jika akses pintu yang disediakan untuknya kabur masih terkunci. C'est fermé. Non là, c'est fermé, je fais quoi? Sesuai dengan instruksi yang didapatnya, Bruno pun lalu bergegas kembali ke selnya. Namun belum sempat dia kembali, Bruno terpaksa harus bersembunyi di dalam sebuah lemari ketika ada petugas sipir yang berpatroli. Sialnya, suara walkie-talkie-nya justru membuat keberadaannya diketahui oleh para sipir yang langsung menghakiminya karena tahu jika Bruno berniat kabur dari penjara yang membuat Bruno mengalami koma sebelum akhirnya meninggal dunia beberapa hari setelahnya. Di akhir film, Annie terlihat menepi di pesisir pantai meratapi kisah tragis yang dialaminya dan Bruno pacarnya, di mana pupuslah sudah impian mereka untuk hidup damai di suatu tempat tanpa masalah dan beban hidup atas apa yang sudah mereka lakukan selama ini. Mais après tout, c'est mon destin. Je le sais.